nenek saya paling ujung dia nyucinya arah ke selatan. Pas kebetulan kok apa yang cerita nenek ini kok pada lari ibu-ibu ini setelah selesai nyuci. Nenek saya tuh berangkat naik ke atas dengan bawa cucian, ternyata hamil 9 bulan itu udah nggak ada. Waktu itu lagi hamil 9 bulan. Kita nyuci, kita buat minum itu air ciliwung masih bisa. Jadi kita buat masak masih bisa. Iya. Itu orang yang dari jembatan juga heran. Itu ada air juga arus, tapi dia lurus kalau nyebrang. Enggak. Iya ada siapa yang membawa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pasar Minggu punya cerita. Nah, kali ini saya ngulik mengenai Kali Ciliwung. Untuk lebih lanjutnya, lebih lengkapnya, kita perkenalkan dulu nih satu persatu dulu nih. Bang, siapa namanya? Oke. Bang Okim. Nah, Bang Okim, kalau sedikit cerita dulu gak? Bapak siapa? Orang tua namanya siapa? Nanti bapak saya, nanti nama saya dan kakek saya Isaibun, nenek saya Haji Mutima. Oke, Kenalnya Haji Mutim lah. Haji Mutim. Nah, abang yang baju biru deh. Siapa namanya bang? Saya Bang Ujai. Bang Puja. Dulu memang saya punya nenek, dia punya, boleh dikatakan ada peliharaannya lah gitu di Kali Ciliwung. Itu atau fakta ya? Fakta. 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 Memang ada peliharaan di Iya. Kali Ciliwung. Nah, terus Bang? Sejarahnya dulu kebetulan di kali ini memang dulu tempat cuci ibu-ibu kalau lagi musim kering. Nah itu ya, dari Tangsi pun nyuci ke sini gitu kalau lagi musim kering. Oh berarti, oh iya kalau musim kering ya pada Nah. ngebak di sini nih. Pas waktu banyak ibu-ibu pada nyuci ini, nenek saya paling ujung dia nyucinya arah ke selatan. Iya. Pas kebetulan kok apa yang cerita nenek ini kok pada lari ibu-ibu ini. Oh pada larinya kenapa tuh bang? Takut karena ada buaya gitu kan. Ah. Buaya minggir gitu mendekati nenek saya, tapi nenek saya ini nggak lari. Dia punya cerita, dia saya nggak lari gitu. Kalau kata nenek saya, dia cerita, kalau lu berbuat jahat lu pergi, kalau lu berbuat baik lu diam. Akhirnya setelah selesai nyuci, nenek saya tuh berangkat naik ke atas dengan bawa cucian. Ternyata hamil 9 bulan itu udah nggak ada. Waktu itu lagi hamil 9 bulan. Hamil 9 bulan? Hamil kempes? 9 bulan nggak ada sama sekali. Gitu. Nah dari situ mulailah istilahnya ada kelebihan dari nenek saya itu, dia sering komunikasi di situ. Komunikasi sama siapa nih bang? Ya mungkin sama keturunannya, itu dianggap keturunannya gitu. Karena setiap dia ngadain kayak hajatan atau begitu, itu kalau nggak dikasih makanan enak itu marah. Buat kelihatan sekarang ngambek lah. Kalau istilahnya lu makan enak gua nggak dibagi gitu, itu tetap harus dikirimin, dikasih gitu. Ya apa daging sepotong apa telur gitu kan, itu dikasih. Saya tahu ada kasih telur, istilahnya
Kalau itu ngancak sih sebetulnya kalau itu Ngancak. kalau itu di luar inian saya, apa namanya, porsi dari nenek saya. Kalau nenek saya kan dia langsung kasih ke air, itu nggak boleh dibuang, itu harus sampai dasar kita turun gitu. Jadi di bawah nyelam tuh. Ya sampai dasar kita taruh, kita turun itu nggak boleh dibuang, kita turun ke kali. Oh, kalau dulu mah nggak tahu dalam kali ya. Ya masih dalam, tapi kita juga kadang-kadang ya ada rasa takut juga gitu kan, Iya. karena nomor sih nemuin gejolak air gitu kan. Iya. Nah itu di situ ya kadang-kadang nenek juga kalau dia ada pesan untuk anak cucunya yang nggak boleh mandi di kali itu, datang berupa kuda, di rumahnya dikelilingin kuda, itu tandanya anak cucunya nggak boleh ada yang mandi. Oh, kasih isyarat. Kasih isyarat. Selamat lah Itu biasanya akan ada apa tuh, Bang? Itu dia akan ada yang ya biasa deh, kalau kali kering itu biasa suka ada yang hanyut apa gitu kan. Kayak kasih isyarat bahwa nantinya ada apa celaka lah. Iya. Atau mungkin ada banjir kali ya. itu bisa juga ada yang korban orang tanya ya bisa amanatinnya begitu. Biasanya kalau minta korban itu dalam keadaan kali kering, bukan kali banjir. Keadaan kali Justru kering. kering, bukan yang banjir. Bukan banjir. Biasanya kan kalau yang korban kayak begitu ngayu kan banjir ya. Ini kering. Ini kali kering. Keseringan tuh kali kering. Pernah nggak sih nampakin anak cucu atau mungkin anaknya sosok atau mungkin apa sih sebetulnya buntung ya, atau buaya buntung. Tapi kenyataannya yang melihat itu memang gitu. Buntung. Iya. Tapi kalau memang dia lagi kesal gitu ya, ganggu udah lagi nyuci ya pasti ditimbulin itu. Buntutnya. Nah, ya kadang-kadang nggak untung, kadang-kadang untung gitu. Jadi kalau dia merasa Terganggu kenyamanannya gitu ya. kenyamanan lagi nyuci nih misalnya lagi pada nyuci nih. Itu kan kalau orang mandi kan pasti butek ya air ya dibilangin sama dia. Lu jangan apa di atas gua lagi nyuci jangan jadi butek. Udah kesel tuh ini misalnya dia nih udah kabur kan ya air normal segini lagi gitu. Itu era tahun berapa sih Bang? Ya itu sekitar tahun 70-an lah. 70-an lah gitu. 70-an. Itu bisa ya. Karena airnya waktu itu waduh, jangankan kita nyuci, kita buat minum itu air Ciliwung masih bisa. Dan bisa buat masak masih bisa. Iya. Nah, inilah. Begitu. Nah, tadi lagi pertanyaannya itu ada salah satunya kan pernah nunjukin itu jadi kalau masa timbulin wujudnya gitu ke orang-orang yang merasa yang ganggu gitu. Bisa ada nggak? Ada pernah kalau saya kan kalau nggak pernah istilahnya ini apa apa nggak rame gitu pasti rame gitu ya. Nah, contohnya terwujud betul betul semua itu udah saking keselnya kalau keselnya yang terwujud bahkan pun pernah kalau lagi tapi kan kalau saya kan digosok ini pakai ini pakai batu. Bagi kartu polar. Wah itu kalau nyuci Karena dulu masih jarang deh ya. iya Sikat ya. sikat nggak ada itu kalau sikat misalnya sekarang ini sikat yang ini mah enak ini batu udah ambil ada tuh yang istilahnya masih orang bandel di belakangnya ya contohnya Bang Haji Mata tuh ngalamin kalau saya cerita gini dia sering gue inget kemarin lagi kesel katanya gue mandi dah Sampai siapa? nenek Haji Muti. Itu memang di luar sana juga cerita ya.
ini, sebutan ini ya putih itu mungkin dikenal. Nah, Bang, kalau boleh tahu tepat lokasinya di mana sih? Ya pokoknya di Kalau sekitar di sini. situ, Ya. Soalnya kan kalau nyuci kan gitu tuh. Di Muara nih. di bawah jembatan. Enggak, gua jembatan lain. Di sini aja nih. Iya, di sini kan dulu kan bening banget air ya, istilah wadas lah, enak lah gitu. Sini di sini, diganggu di sini nih, misalnya pada mandi ini kan butek tuh. Udah pasti dia kabur. Itu dia aja nih di atas. Ya. Dulu antara kali ini dengan kali kecil juga sama beningnya aja ya. Benar. Jadi kali besar maupun kali kecilnya ada ya. Kan muaranya nih sebutnya nah ketemu lah antara kali kecil dan kali gede. Muara ya udah tahu orang dibilang muara mata gantung. Ya, inilah ini. Ya, jadi penonton biar tahu identitasnya. Kalau penonton tahu namanya jembatan antara Pasar Minggu dan Condet, itu bisa dibilang tepat agak sedikit di bawahnya. Itu ada bilangnya kedung ya, Bang. Kedung ini Bukan kedua pantai dalam muara lah. kita lain ya. Diceritain sama penonton. Kalau saya gini aja kalau mungkin nanti ya dia. Jadi kalau air lagi sedang naik gitu ya, itu pasti saya diajak kepada saya itu untuk mencari ikan-ikan yang kecil itu, yang udang ya itu. Nah kalau dia nyebrang ke sana nih, itu orang yang dari jembatan juga heran gitu. Itu ada air gitu arus, tapi dia lurus kok nyebrang, enggak. Ini ada siapa yang bawa? Di bawah Gitu. tuh Di bawahnya. Kalau itu apa ada ban buat berenang? Apa ada Ada kayu yang buat Ada disenjain nih, tapi bukan itu. Nah, itulah istilahnya ininya dia. Dianya saya di belakangnya dia tuh. Ya senti gemblok nih. Ini pegang ininya apa nih? Apa tuh? Embernya. Dia tuh pegang tanggok. Nah, itu dari sini ke sana aja tuh. Kalau air arus kan kalau lagi datang kan butek ya. Pasti ikan kan pada minggir. Itu lurus di jalan. apa merasa Dan rasa ini berarti betul karena beliau narasumber yang cerita itu sebuah fakta. fakta itu. Karena kita di luar itu memang ngomongin soal Ciliwung itu bisa luar biasa. Bahkan jembatan gantungnya luar biasa. Untuk Jay, ada lagi gak cerita? Ya dulu memang di bawah jembatan itu nggak dalam, itu semata kaki, paling dalam satu dengkul itu Cetek. cetek gitu, dangkal lah istilahnya. Tapi kenapa orang bisa hanyut di situ? Hanyut hilang. Ya, Apa karena licin ya? Enggak, itu dasar itu batu kara. kalau ada yang kanyut itu nggak bisa kelihatan. Ya, hilang. Dia di pagar betis ini. Dan kita juga itu nggak kelihatan. Sini Itu persis di bawah bawah jembatan. jembatan. Itu memang cetek, tapi secara logikanya mungkin kita nggak mungkin ya, istilahnya orang bisa hanyut. Nggak kelihatan. Kenyataannya berapa kali orang hanyut di situ Kita kayak hilang kelihatan. gitu. Iya. Itu kenyataan. Biasanya ada yang nyari Pak? Ada. Ya nanti nyarinya tuh ya tunggu aja. Di sana pintu air Manggarai. Itu. Tunggu di sono. Iya, kalau memang itu mangsa ya maksudnya dia tuh itu tak tahu. Tunggu aja di Manggarai. Saya ini dengan banyak dia nih tuanya. Itu berada di sedang minyak. Itu satu pingsan di jetek, satu tolong. Ada lagi itu. Bagian itu turun. Tak berbetis ini di bawah jembatan. Lah, air segini. Segini air. Apa itu? Dijaga semua tuh. Jangan saya bilang sama ini. Terus coba jadi ini pagar betis tuh Ted, semua mau itu ya anak-anak tuh. Ya. Itu anak dari mana kan? Ketemu di Manggarai. Jauh juga ya. Sekarang logika sekarang kanyutnya nih di sini nih. Nih Iya, lagi Pasar terbetek Minggu, nih. Pasar Minggu. Iya, ini pasar Ketemunya di Manggarai. di Manggarai. Karena sejarahnya ada juga anak Mapala. Ya. Mapala di mana? Di sini pasar Minggu.
Nama Mapala pasar minggu. Ada Itu tuh. Ada. zaman kapolseknya Pak Budi, masih Pak Budi juga. Dulu ada Mapala yang namanya Widodo, itu anak satu-satunya. Saat itu waktu juga lanjut di bawah jembatan. Pas kebetulan teman-temannya, pas emang kan ada pangkalan, Iya. tapi dia pengen agak ke bawah sedikit. Pangkalan apa tuh? Pangkalan tempat orang cuci. Oh, Cuci buat orang orang mandi. oh, iya. Nah pas kebetulan agak di bawah juga itu kan ada tempat istilahnya naik lah nanjak gitu kan ke atas. Itu padahal di situ cek perahunya terbalik hilang. Widodo itu hilang sampai sekarang nggak ketemu. Sampai sekarang. Keluarganya juga nyari. Ya Itu sampai sekarang ya? sampai 1 minggu itu siang malam ini nggak ketemu. Itu heboh, sempat heboh. Orang Masuk. Dulu kan kalau itu masih Iya, berita. masuk juga. Karena berhari-hari berminggu bahkan pun berbulan-bulan tuh sampai juga ada ketemu. itu kalau nggak salah dulu regunya Ahmad Sujana. Aman Sujana sama Yes. Itu anak Mapala dulu. Heboh. Itu anak satu-satunya lah. Tahun 70-an. Sekitar gitu. Ya saya 70-an. 70-an akhir kan. Iya. Pengen apa sih kayak apa? Cari tahu lah mengenai alam, mungkin pelatihan. Apa mungkin juga bisa berenang Ya, pada saat itu? ya mungkin ya itulah. Kalau rata-rata kalau anak Mapala itu bisa berenang. Gitu. Cuma pas kebetulan di sini memang tempatnya kan ya kita nggak tahu ya. Mungkin dia sudah takdirnya di situ. Mungkin kita kirimkan Al-Fatihah ya. Itu dari tahun 70-an mungkin ya bisa ditemukan sampai sekarang. Tapi ya kalau alam bang Iya. Walau alam. Itu cerita, salah satu cerita seorang kepala mati di sini, berakhir di sini tentang dari tahun 70 sampai sekarang. Ada lagi bang? Karena memang ini sesuatu luar biasa usahanya pasar minggu. Di luar pasar minggu pun namanya muting. Itu jadi bahan obrolan. Merupakan ya sejarah kalau bukan tinggal anak cucunya ya, sama dia nih anak cucunya. Makanya pesan saya ya, itu kalau yang namanya Kali Ciliwung itu jangan, kalau orang yang nggak ngerti, yang nggak tahu, jangan istilahnya sombong lah atau tak kabur dengan Kali Ciliwung ya. Karena memang kali ini ya kecil jadi kawan ya besar jadi lawan. Tapi dia kali kecil pun kalau memang mangsanya itu terjadi. Itulah sejarahnya Ciliwung ya. Jadi jangan kita, misalnya nih maaf ya ada pendatang dan juga walaupun orangnya tidak tahu itu dalam masalah Ciliwung tidak tahu. Nah, jadi siapapun ini orang sini nggak jadi orang pendatang, itu sombong. Itu menarik banget tuh, jadi cerita-cerita mungkin panjang kalau kita ceritain, panjang banget kita Kali Ciliwung. Nah di era 70 80 itu Kali Ciliwung bersih Ya. Saya lagi mengarang ini cerita Kali Ciliwung jangan sampai dulu airnya yang jernih sekarang bisa jadi dangkal begini karena ulah siapa. Nah, oke. Pesan-pesannya dulu bang, ke pesan cerita untuk ya mungkin yang Ya. mungkin pesan-pesan dulu bang. Jadi kita lestarikan nih Kali Ciliwung kayak dulu bang. Iya. Bagaimana caranya? Ya pesan saya sih begini ya, marilah kita jaga kali di gunung kita ini seperti kayak tahun 70-an lah. Jangan juga buang sampah sembarangan ya. Dan juga kalau memang di sana tuh ada pembangunan apa tuh perumahan. Jadi kan dari hulu ya. Kita kan dampaknya kan dari hulu ke hilir. Kita ini kan di hilir. Dampaknya kan dari Katulampa lah Bogor. Kalau orang Bogor kalau kita salahin Bogor ini
marah kan. Marah-marah. Ya pesan saya gitu, orang yang tinggal di bantaran Ciliwung ya kalau bisa marilah jangan buang sampah di kali Ciliwung. Adalah isiannya. Juga kalau bisa nih ya istilahnya orang-orang yang tentu nih dilestariin lagi ikannya, jangan ikan sapu-sapu. Bener. Ya, kalau ikan lepasnya kan sapu-sapu. Merusak Nah, ekosistem. iya, jadi ya ikan emas, ikan tawes, apalagi ikan baung lah itu. Ikan lele. Ikan lele. Sekarang Biar tinggal ceritanya aja kan baung adanya sapu-sapu. Juga jadi tontonan doang. Iya. Kayak Bang Jai kesannya bang buat penonton yang pada cerita mengenai kali Ciliwung. Ya untuk semua, terutama yang tinggal di daerah bantaran Kali Ciliwung. Saya cuma pesan aja, kita jangan takabur aja di kawasan Ciliwung itu aja. Hari menjalan itu aja bang ya. Memang di 70 80-an mungkin di awal 90-an itu airnya itu masih jernih ya, dan lestari. Kali Ciliwung itu sangat rindang. Nah, mungkin saat ini kita sangat sedikit prihatin kondisi mungkin buang sembarangan sampah. Yuk kita jaga Kali Ciliwung biar tetap bersih, biar kita lestarikan alamnya hangat ya. Karena jarang di daerah Jakarta itu masih banyak spot. Salah satunya di Pasar Minggu, ya tepatnya di jembatan gantung Pasar Minggu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.